Oke, sampai juga di yang terakhir yaitu tan X. Sekarang kita mau isi juga tabelnya. Jangan lupa posisi negatif-negatifnya kita taruh dulu. Tangan itu di mana ya? Yang negatif. Kalau di sini kan semua, berarti sini tannya positif ya, semua. Sin tangannya kosong. Nah, berarti ada di KW2 sama KW4 nih tangan yang negatif. Kita tandain dulu yang negatif-negatif, yaitu di 2 dan di 4. Oke. Sekarang untuk ngitung dan ngisi tabelnya, di mana kita tahu bahwa tangan itu kan tinggal kita bagi aja ya nilai sin sama nilai cosnya. Berarti 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 itu 1 per akar 3. Kalau dirasionalin jadinya 1 per 3 akar 3. Kemudian setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah itu akar 3. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi, kasih lambangan seperti ini. Kemudian 1 per 2 akar 3. Nah, ini kan dilanjutin lagi ya, kita ngulang lagi nih bacanya ke sebelah sini ya, karena mentok di tidak terdefinisi, berarti akar 3 lanjut 1, lanjut 1 per 3 akar 3, lanjut lagi 0. Nah, kalau 0 nggak pakai negatif, 0 ya 0 aja, berhenti di 0. Berarti sekarang kita baca ke kanan, 0 lanjutin 1 per 3 akar 3, 1 akar 3, tak terdefinisi. Tak terdefinisi berarti baca lagi ke kiri, akar 3, 1 per 3 akar 3, jelek ya, tunggu 1 per 3 akar 3, kemudian 0. Nah, 0 di sini nggak pakai negatif ya, karena 0 ya 0, tidak ada positif negatif. Oke, sekarang tinggal kita gambarkan saja dari hasil yang sudah kita isi di tabel. Kita buat, tunggu, ini beda kotak, tunggu sebentar ya. Oke, udah. Sekarang kita masukin nilainya masing-masing. Tangan 0 itu 0, berarti di sini ya. Tangan 1 per 3, tangan 30 derajat tuh 1/3 akar 3. Berarti sini. Kemudian tangan 45 itu 1. Berarti ini 45 derajat tuh di antara 30 60, nilainya 1. Tangan 60 akar 3, berarti di tangan 60 akar 3. Nah, sekarang yang 90 derajat itu kan tidak terdefinisi ya. Terus gimana gambarnya kalau tidak terdefinisi? Titiknya ada di mana? Nah, kalau misalnya tidak terdefinisi, tidak berupa bentuk ya, tapi berupa asimtot. Nah, kalian masih ingat nggak nih di relasi dan fungsi kan udah belajar ya, asimtot vertikal tegak. Apa itu asimtot? Garis yang selalu didekati oleh kurva sampai jauh tak terhingga, tapi kurvanya itu sama garisnya tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah bersentuhan. Kita kasih garis putus-putus, terus ngasih panah, ini artinya tidak akan pernah berhenti ya, gitu. Jadi 90 derajat tidak terdefinisi kan ya, apalagi yang tidak terdefinisi 270. Saya bikin garisnya dulu deh. Udah, sekarang kita lanjutin yang 120 derajat itu akar 3, negatif akar 3. Berarti di sebelah sini negatif akar 3, paling bawah. (135) itu min 1. 135 tuh di sini. Min 1 tepat di sini. Kemudian 150 itu min 1 per 3 akar 3, berarti di sebelah sini.
dan lakukan hal yang sama seperti biasanya. Ini aku cepetin aja. Oke, sekarang kita tinggal hubungkan semua titik-titik yang sudah terbentuk menjadi sebuah grafik. Nah, mulai dari sini ya. Gitu, kemudian nah, seperti ini gambar grafik tangan. Ini dia grafik tan X, dimana nilai X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau kalian lihat, grafik ini agak sedikit beda ya. Kayaknya nggak agak sih, beda banget gitu ya. Kalau misalnya sinus itu sama kosinus berbentuk gelombang, gitu ya. Tapi kalau ini tuh terputus-putus dengan adanya asimtot tadi. Ini kita kasih keterangan ya, ini adalah asimtot vertikal tadi. Nah, kalau misalnya ini diperpanjang ke sana ke atas terus gitu ya, maka dia akan terus mendekati garis asimtot tapi tidak akan pernah berpotongan. Ya, that's why namanya asimtot ya, itu garis berdasarkan pengertiannya itu tadi gitu. Nah, berarti ini kalau kita kasih tanda panah terus ke sana, dia hanya akan mendekati asimtot tapi tidak pernah berpotongan. Garis ini juga sama nih, kalau ini dia terus ke atas akan mendekati asimtot. Ini kalau diperpanjang terus ke bawah juga sama, akan mendekati asimtot tapi tidak pernah berpotongan. Ini juga sama, kalau ini kalau dikasih tanda panah gini juga akan mendekati asimtot tapi tidak akan pernah berpotongan. Nah, kalau gitu nilai maksimum, minimum dan teman-temannya itu gimana? Ya, kita coba tentuin nilai maksnya. Berarti nilai maksnya berapa dong untuk grafik yang ini? Ya, tidak terdefinisi ya. Makin ke atas makin tidak terdefinisi. Kemudian nilai minimumnya negatif. Amplitudonya pun tidak bisa kita tentukan. Nilai maksimum, minimum, dan amplitudo pada tangan itu tidak bisa kita tentukan. Kemudian periodenya gimana? Nah, periode itu kan per satu gelombang ya, per satu gelombang mengulang gitu. Kalau misalnya tadi itu satu gelombangnya gini, terus nanti ngulang lagi gini. Nah, dari sini ke sini itu adalah satu periode, itu kan per setiap ulangan. Kalau cos berarti setelah gini ngulang lagi, setelah gini gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini kan per setiap mengulang ya, periode itu kan per setiap mengulang. Nah, terus ini berapa derajat gitu kan. Kalau misalnya kalian perhatiin, misalnya ini diperpanjang nih, ini diperpanjang nanti bentuknya bakalan sama kayak ini nih, ya nggak? Ini kalau diperpanjang juga nanti bentuknya bakalan seperti itu. Artinya dia mengulangnya per garis yang bakalan kebentuk kayak gini. Jadi berapa derajat dong? Nah, berarti pengulangannya itu dari mana dong batasannya? Dari setiap asimtot ketemu asimtot. Dari 90 ke 270. Berarti berapa derajat tuh pengulangannya? 180 derajat. Nah, berarti periode yang terbentuk itu untuk tangan per 180 derajat. Satu gelombang yang terbentuk itu 180 derajat. Gitu ya, itu perbedaan antara sinus, kosinus, dan tangan. Jangan lupa nih diingat-ingat, kalau misalnya tangan tuh grafiknya kayak gini ada asimtotnya. Gitu, oke?